Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mardiana, Angkatan 17, Kelompok 1, Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sintesa dari Anggada 3 dan personal branding. Pembahasan yang pertama, manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Berikutnya dalam manajemen ASN yaitu pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama itu KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua itu Kemenpan dan RB, artinya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama itu manajemen PNS dan P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Berikutnya, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Yang pertama itu pengisian JPT dari instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Yang ketiga, organisasi. Korps Profesi Pegawai ASN. Yang pertama,
pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan perilaku profesi. Menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, sistem informasi. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegritas dengan berbasis teknologi. Sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Pembahasan berikutnya, pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Langkah strategis dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur, membangun kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward atau punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Mempraktikkan etiket pelayanan publik. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan atau moral yang merupakan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berarti aturan, sopan santun, dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Pembahasan terakhir yaitu Whole of Government. Pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi. Yang pertama itu pelayanan yang bersifat administratif, jasa, barang, dan regulatif. Adapun pola pelayanannya, yang pertama pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, dan pola pelayanan terpusat. Manfaat yang dicapai dengan WOG menurut Colgan tahun 2014. Yang pertama, efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan. Biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Di Indonesia sudah ada e-tilang, namun belum semua daerah, hanya beberapa daerah saja yang sudah menggunakan e-tilang atau tilang secara online. Pembahasan terakhir yaitu personal branding. Yang pertama, saya akan selalu memperhatikan kode etik. Dengan memperhatikan kode etik, maka setiap melaksanakan tugas akan mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Mengembangkan kompetensi dalam mewujudkan ASN profesional. Dengan meningkatkan skill yang dimiliki, termasuk skill dalam penggunaan teknologi. Taat pada kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. Sebagai ASN, mampu melaksanakan tugas secara akuntabel dan berintegritas, serta berkolaborasi dengan pihak lain untuk menghasilkan inovasi baru.
Lalu, memberikan pelayanan publik secara prima. Melakukan pelayanan publik sesuai dengan prinsip pelayanan publik, pemberian pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.